Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita HS Auto Lighting. Yuk terus dukung channel kita dengan cara like, share, and subscribe mas bro, supaya kita lebih bersemangat lagi nonton kontennya dan kita bisa review unit-unit baru yang ya baru kita review ya. Jadi yang belum subscribe channel kita monggo di subscribe dulu supaya channel kita bisa lebih berkembang lebih baik lagi ke depannya bro. Oke, di depan kita ini ada satu buah mini billet H4 dari iBright ya, dengan tipe ZE 5 Pro. Nah, jadi untuk di sini dia devil E-nya merah, untuk warnanya kuning dan putih. Jadi untuk kemasannya seperti ini ya. Nah, di sini keterangannya dia ada enggak ada keterangan wattnya ya, ada berapa watt ya. Nanti kita langsung cek aja sama-sama. Kita unboxing dulu unitnya seperti biasa ya. Nah, jadi packagingnya kayak gini dia, untuk packingnya gini ya, pakai dus box kayak billet matrix. Nah, nggak ada, jadi cuman ada ini aja. Jadi fisiknya seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat dari fisiknya sih kayak yang sebelumnya kita udah review ya, punyanya IDM. Tapi ini merek iBright. Cuma di sini dia lensanya sudah blue lens ya. Dia lensa sudah blue lens dan double emitter. Jadi dia untuk high beamnya ada di sini, nggak ada di bawah. Sedangkan untuk di bagian bawah dia ada kipas di sini ya. Jadi sama yang IDM itu 11 12 atau bahkan mirip ya bro ya, secara fisik. Tapi kalau untuk performa kita belum tahu ya, lebih oke mana, lebih unggul yang mana. Dan di sini ada baut adjuster ya, buat ngelurusin apa namanya, posisi lampunya. Jadi nanti kan biasanya kalau terpasang di apa namanya mobil atau motor tuh biasanya jadi RHD dia, jadi pendek sebelah kanan, biasanya seperti itu ya. Jadi nanti ini bisa di adjuster di sini untuk soketnya. Jadi kalau soketnya ke sana nanti bisa disesuaikan ya, untuk dari sininya posisi lurusnya bisa disesuaikan. Kalau ini sih sudah posisi mentok sih ya, kalau kita lihat masih ada sih sela-sela dikit lah, masih bisa diputar dikit ke atas ataupun ke bawah. Nah, sekarang kita tes. Untuk bahannya sih dia nggak tahu sih, saya kurang tahu ini bowelnya metal atau bukan. Jadi kita nggak bongkar-bongkar juga. Sekarang kita langsung tes aja dia ada di berapa watt untuk low beam dan high beamnya ya. Oke. Nah, jadi kita tes dulu untuk devil E-nya hidup atau enggak. Nah, jadi untuk kabel yang satu biji ini kabel devil E ya. Kalau kalian bingung, Bang itu pasangnya ke arah mana? Nah, ini kalian bisa sambungin ke positif lampu senja di motor atau di mobil kalian ya. Nah, jadi devil E seperti ini, dia devil E-nya merah ya. Nah, jadi anggap aja ini dapat positifnya lampu seri yang di mobil atau di motor. Jadi ini bisa digunakan di mobil ataupun di motor dengan tipe soket H4 bro. Jadi seperti ini untuk devilnya, cakep sih. Dia udah ada devilnya. Kalau IDM yang sebelumnya kita review dia masih polos ya, nggak ada devilnya. Untuk di sini ada devilnya. Sekarang kita mau coba low beamnya. Sudah hidup low beam. Dia start di 32 watt ya bro, untuk low beamnya. Dan untuk high beamnya, low beam dan high beam nyala barengan, dia start di 50 watt ya, di 50 watt kurang lebih untuk start
lampu dekat dan lampu jauhnya. Jadi kita coba tunggu beberapa saat ya. Untuk low beamnya dia stabil di berapa watt sambil kita lihat di dinding. Nah, sekarang kita lihat di sini dulu ya. Nanti sekalian kita pantau dia stabil di berapa watt. Nah, jadi untuk low beamnya seperti ini, ya kurang lebih sama dengan IDM yang sebelumnya kita review ya. Nah, di sini dia garis birunya cukup tegas dan tajam ya untuk di area tengah. Tapi kalau untuk ke pinggir-pinggir udah sedikit tipis, cuman memang dia lebih spot di area tengah, bro. Nah kita mau sedikit kasih perbedaan dengan merek IDM ya. Kalau untuk IDM kemarin kipasnya ini kencang banget, kalian bakalan bisa dengar kipasnya. Tapi kalau untuk iBright ini ya lebih pelan dari IDM ya. Jadi intinya ini kurang kencang, untuk kipasnya kurang kencang, jadi panasnya pasti bakalan lebih panas karena pendinginannya dia kurang kurang maksimal. Jadi karena ini kurang kencang, jadi mungkin suhunya akan lebih cepat panas, bro. Nah, jadi untuk outputnya seperti ini untuk low beamnya. Dan ini sudah hidup beberapa menit, dia udah turun di 29 watt ya. Kita bakalan lihat nanti dia ada di berapa watt. Nah saat itu itu tadi low beamnya. Kita lihat high beamnya seperti apa. Nah, jadi ini high beamnya kuning ya. High beamnya tuh jadi kayak apa, high beamnya D2 laser, bro. Nah, high beamnya kayak jadi high beam model-model D2 laser gitu ya. Kita tutup kuning, tapi kuningnya cukup pekat dan ya wattnya sih kurang lebih, kalau untuk nyala dua-duanya seperti ini ya, si iBright ini lebih terang karena mungkin si lampu high beamnya ini dia lebih wattnya lebih besar ya. Dia start jadi ada di atas 40, jadi kurang lebih nambah sekitar ya 18, kurang lebih di 18 watt untuk di high beamnya, bro. Ini cukup udah lumayan panas ya. Oke, sekarang kita mau coba tes luxnya, dia dapat di berapa lux ya, bro. Sebentar. Kita standby dulu di sini. Kita akan kasih jarak kurang lebih 5 meter seperti biasa. Oke, kita sekarang mau coba tes ukur dapat berapa lux ya. Di kurang lebih jarak 5 meter, bro. Kita semakin ke area pinggir dia dapat di 600 lux, dan di area tengah spotnya kita bisa dapat di atas 800 ya. Ini lebih rendah sih dari IDM yang sebelumnya kita review. Kalau IDM itu tembus di atas 1000, bro. Kalau ini di low beamnya di 830-an ya. Coba kita setel ke mode maksimal, dapatnya berapa? Nah, untuk low beamnya kita dapat di 863 lux ya. 863 lux.
Sekarang kita coba untuk yang high beamnya ya. Nah jadi ini high beamnya yang warna kuning, warna kuningnya cukup pekat bro. Jadi nah di saat dia di sini ada, di sisi sini dia ada ketambahan low beam dan high beam ya. Kalian bisa lihat sisi kuning sebelah sini. Jadi di saat high beam dia, nah di saat high beam dia baru dapat di atas 1000 ya. Baru dapat di atas 1000 bro. Kita setel di mode maksimal. Nah untuk high beamnya kita dapat di 1000 lux ya. Kalau kita bandingkan terangnya, dia masih lebih terang IDM ketimbang ini ya. Tapi ya plus minus, ini harganya memang lebih murah dari yang IDM. Tapi untuk hasil lebih maksimal yang IDM bro. Oke, untuk high beamnya kita dapat di 1020 lux. Sekarang kita mau tes langsung di jalan seperti apa untuk outputnya ya. Seperti biasa kita kasih jarak di 5 meter. Biasanya kita ke arah sana karena ada mobil, jadi kita ke arah sini aja bro. Oke, mohon menunggu sebentar. Oke bro, sekarang kita coba untuk tes di jalan ya. Bismillah. Oke, bismillah. Nah ini tuh low beamnya seperti ini bro ya. Sorry sebentar. Jadi low beamnya seperti ini. Kalian bisa lihat ya, ini kita pakai sarung tangan karena cukup panas untuk lampunya. Sebentar, ada orang lewat ya. Nah oke, ini untuk low beamnya seperti ini bro. Kalau kita perhatiin sih ya, karakternya dia mirip-mirip dengan apa itu namanya, yang IDM, tapi dia lebih sedikit lebih terang IDM dibanding yang ini ya. Kita kasih jarak agak jauh sebentar. Nah jadi untuk low beamnya seperti ini. Dia untuk cut off-nya rapi dan lebarnya pun dapat ya. Jadi kalau kalian pasang satu pun ini ya insya Allah udah cukup. Nah itu dari sini ke arah dinding sana itu kurang lebih sekitar 40 sampai 50 meter bro. Nah jadi untuk low beamnya seperti ini. Dan high beamnya seperti ini bro. Nah, jadi dia di high beamnya, ini high beamnya kalau saya boleh bandingkan,
Dengan IDM yang sebelumnya kita review, ini high beamnya ya sedikit lebih lebih oke yang iBright sih ya, karena dia agak lebih lebar dan dia memang wattnya lebih besar untuk di high beamnya. Nah jadi untuk high beamnya seperti ini. Kuningnya ya cukup pekat sih, lumayan. Jadi kalau kalian pas setting di mobil lah, kurang lebih segini udah cukup lah. Jadi low beam dan high beamnya bisa dapat dua-duanya ya. Tapi kalau saya pribadi sih sebenarnya lebih senang high beamnya yang putih juga. Ini kemarin kita coba cari unitnya yang high beamnya putih juga nggak dapat. Jadi kita dapatnya yang kuning, nggak masalah. Yang penting kita bisa review ya. Jadi seperti ini untuk di high beamnya bro. Jadi dia saat low beam dan menuju ke high beamnya seperti ini. Low beam, high beam, low beam, dan high beam. High beamnya cukup oke ya. High beamnya dapat, lebarnya dapat, cahayanya juga cukup dapat. Jadi semua itu ada plus minusnya. Oke, ini aja review dari kita untuk iBright ZE5 Pro. Nah, jadi kesimpulannya ini cukup worth it. Untuk kualitas cahayanya cukup oke. High beamnya, terutama untuk di high beamnya dia lebih pekat ya, lebih dapat lah, karena memang wattnya juga kurang lebih nambah sekitar di 18 watt. Nah jadi menurut Mas Bro semua gimana nih untuk review yang ZE5 Pro dari brandnya iBright? Yuk, yang ingin ditanyakan monggo langsung ditanyakan aja di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya di channel HS Auto Lighting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.